Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada kasih sukacita di rumah Tuhan, amin. Pagi hari ini mari kita berdiri sejenak yuk. Mari lihat kanan kiri depan belakangmu. Gak ada salah kita berikan salam satu sama lain. Haleluya, karena kita keluarga di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kita mau bersyukur sama-sama buat kasih karunia yang tak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengejar setiap kami, Engkau yang mengangkat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena pagi hari ini kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami mendekat padamu, Tuhan. Dan oleh kuasa darah-Mu kami melayakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Katakan sama-sama. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
menempel pada pokok anggur yang benar. Oleh karena itu kami merasa tenang Tuhan. Karena kami tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami juga bawa Tuhan negara kami, bangsa kami, kota kami Tuhan. Kami lepaskan shalom, shalom buat Indonesia. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera buat bangsa negeri kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya bangsa negara kami di hatimu, di pikiranmu Tuhan. Di perhatianmu ya Bapa. Datanglah kerajaanmu jadi kehendak atas negeri kami. Seperti di dalam sorga Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Biar hanya rancanganmu yang indah, yang sempurna terjadi untuk bangsa negeri kami Tuhan. Berdoa Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo, bersama seluruh jajaran yang ada Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan takut akan Tuhan untuk mengelola, untuk memimpin bangsa negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat gereja lokal kami, Grok Ministry Tuhan. Berdoa pemimpin-pemimpin di atas kami Tuhan. Buat Bapak Timotius Arifin dengan Bu Vivi. Buat Bapak Ronido Simeon dengan Ibu Nancy. Buat Pak Hartonan Cilinda Tuhan, berkati Tuhan, urapi Tuhan. Pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Lebih lagi hikmat-Mu Tuhan limpahkan buat pemimpin di atas kami. Bahkan seluruh pengerja, bahkan setiap kami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi. Karena Kau Allah yang beratas pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari warga gereja sama-sama berkata, amin. Haleluya. Kita mau terima sukacita sorga pagi hari ini, amin. Ayo berikan tos kanan kirimu, terima sukacita sorga. Yeay. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacitamu pagi hari ini Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan sama-sama, akan patah semangat, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Sukacita
Tolong dulu katakan kanan kirimu, kita menang bersama Kristus. Shalom semua warga kerajaan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Dia memanggil kita supaya apa? Berbuah dan buahnya tinggal tetap. Fruitful disciples. Artinya bukan satu muridnya tapi banyak. Setiap orang memang tidak sama. Karena tidak semua orang jadi Billy Graham atau Reinhard Bonnke. Tetapi kita belajar dalam firman Tuhan ini, yaitu pertama-tama ada seorang murid yang bernama Ananias. Ada bad apple, ada good apple. Bad apple dalam Kisah Rasul 5, murid yang gagal. Karena apa? Dia adalah jemaat. Dan dia terpengaruh oleh perbuatan baik daripada Barnabas. Yang aslinya nama Yoses, ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual sebidang tanah, diserahkan di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul. Lalu dia ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saudara. Dia juga jual. Tapi dia tahan sebagian dan ini tidak banyak orang tahu. Dusta itu bisa mematikan, ya. Dia berdusta bahwa dia berikan semuanya. Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah semua masih dalam kuasamu? Kata Petrus, meninggal dunia. 3 jam kemudian istrinya juga datang dan akibatnya berat. Kalau kepala keluarga berbuat dosa, keluarganya ikut menanggung, saudara. Mengerikan. Sebab ketika itu dia juga berdusta. Memang benar sedemikian. Tetapi ada good apple, yaitu Ananias dalam Kisah Rasul 9. Ketika Saulus bertemu dengan Kristus, dan apa terjadi? Blinded by the glory of God, matanya buta. Tetapi di situ ada seorang murid di Damaskus loh, saudaraku, bukan di Yerusalem. Seorang murid bernama Ananias. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bicara dalam suatu penglihatan. Doa itu sering orang bilang didengar oleh Allah, diinstruksi oleh Allah. Jadi kita nunggu perintah. Dan dia memerintahkan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Dan di situ ada seorang bernama Saulus. Dan kamu tumpangkan tangan atas dia, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saulus juga diberitahu ada seorang murid bernama Ananias, a fruitful disciple, saudara. Saudara, dia mungkin tidak bisa membayangkan, cuma dengan menumpangkan tangan orang itu yang buta melihat, seperti ada skill di matanya lepas. Dan saudaraku, menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Mungkin kita tidak bisa jangkau begitu jauh, tapi saya pernah, yaitu saudaraku, mendapat firman Tuhan dari seorang nurse, ya, namanya Sri Dayati. Jangan salah dengar ya, bukan Kris Dayanti ya, saudaraku. Dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saya. Kami sempat melayani bersama-sama. Dia ada di GB Rock di Mojokerto. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa bahagianya dia ketika dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat seorang yang mau mati di tempat tidur, menunggu kematian rumah sakit Darmo, di mana dia cuma seorang nurse yang sederhana. Maaf, yang membersihkan kotoran saya. Saudara tidak perlu jadi orang hebat, yang penting seorang yang taat. Ananias dari Damsyik menumpangkan tangan. Dan dalam kesaksiannya, Kisah Rasul 22, waktu itu sudah jadi Rasul Paulus, yang berkata, ada seorang murid bernama yaitu Ananias, dan dia seorang yang mendapatkan nama yang baik. Good report, ya, good report. Mendapatkan good report. Saya kira good report bukan sekedar bukan sekedar reputasi, itu karakter. Apakah saudara saya sebagai warga kerajaan punya good report di tengah-tengah masyarakat? Itu kunci mulai daripada menjadi berbuah. Sebab saudaraku, kalau ada bad apple, kita mesti selidiki dari akarnya, dari hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbuah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berbuah lebat. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan berdoa buat penyerahan anak, cucunya Pak Edi dan Cici Aja. Anak dari Jason dan Andrea. Silakan maju aja.
Cucu keberapa ini? Kedua ya. Cucu kedua. Ya. Namanya Akira Jit Cheng. Wah, keren namanya. Kalah akongnya. Hai Akira. Hai. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa buat mereka. Saya mau tanya buat Jason dan Andrea, apakah kalian berdoa mau sungguh-sungguh mendidik anak kalian di dalam takut sama Tuhan? Oke. Tuhan, terima kasih buat kedua orang tuanya dengan iman menyerahkan anaknya Akira Jit Cheng ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa roh jiwa tubuhnya dalam tangan-Mu. Kami persembahkan anak ini bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar anak ini bertumbuh sehat, roh, jiwa, dan tubuhnya dipelihara sempurna oleh Tuhan sendiri. Sukacita Tuhan limpah bagi anak ini. Hamba putuskan semua kutuk apapun dari anak ini, dari kedua orang tuanya, dari nenek moyangnya. Tuhan, kami putuskan dalam nama Yesus. Dan tidak punya hak, tidak punya kuasa lagi atas anak Akira ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan berkat surga penuh melimpah atas anak ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan penuhi dengan kehadiran-Mu. Roh-Mu menguasai anak ini. Kami berkati anak ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biar dia jadi sama seperti yang Tuhan mau atas hidup anak ini. Kami berkati orang tuanya, berkati Jason, berkati Andrea. Sehati sepikir mereka sepakat mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Engkau. Urapi mereka, berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan anak ini, keluarga ini dalam tangan-Mu. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas mereka sama seperti di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, 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 amin. Wow. Selamat buat Pak Edi, Cik Cia ya. Mari kita nyanyikan pujian ini menjadi penyataan buat kita. Kita punya Tuhan yang berdaulat sampai hari ini. Amin. Saya ingin Tuhan mengingatkan saya untuk kita kembali terus hanya fokus kepada Tuhan. Jangan fokus dengan apapun juga. Saudara percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam segala sesuatunya. Amin. Mari kita menyatakan iman kita melalui pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, amin, semua bergoncang, tak bergoyang.
betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah ini. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya amin, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Yes, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah ini. Tiada yang lain, hanya tetap katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Karena ya syakapan Yes, Jesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap selamanya. Kau tetap Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Tuhan, thank you. Tuhan, terima kasih. Tak pernah berhenti kasih setiamu atas kami.
berakhir Tuhan, tak pernah berakhir atas kami. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Oh, majikan kemurahan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Ini syukur kami Tuhan. Ini korban syukur kami. Thank you Lord. Thank you. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh yes. Thank you Jesus. Tuhan terima kasih. Yes Lord. Akhirnya kami turun. Walaupun gunung itu tak berpindah, ku tak percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku, ya Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan walaupun itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun tak mengapa asal kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Iman yang takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jemaat katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku.
Kasih setiamu lebih dari hidup, kata firman-Mu. Tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bangga punya Tuhan yang sangat setia buat kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak setia, ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah atas kami. Engkau tetap hadir menyertai kami, melimpahi kami dengan segala kebajikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kuatkan terus kami, seluruh umat-Mu bagi hari ini. Tidak ada yang goyah, ya Tuhan. Karena kami ada di dalam kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan, ya Tuhan. Langit bumi berlalu, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus, Engkau terus hadir. Damai sejahtera sukacita-Mu terus limpah atas kami. Kekuatan terus Tuhan beri buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kehadiran-Mu menyembuhkan, menyehatkan, ya Tuhan. Bersyukur, ya Tuhan. Kami mau terima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Semua baik, semangat, sukacita. Haleluya. Oke, nah pagi hari ini saya tidak terlalu panjang buat sampaikan ini buat kita. Beberapa minggu ini kita sudah dilengkapi banyak. Ya, saya berharap jemaat Tuhan menangkap terus. Toleh dulu kanan kiri saudara, kasih senyum dulu, begitu, amin. Ya, itu tanda murid Tuhan katanya, ya. Haleluya. Fruitful disciples, ya. Ini ada dua anak kita jauh-jauh dari Aussie datang, ya. Robert, Fanny, ya, welcome home, ya. Oke, ya, kanan kirinya digelapin aja. Ya, saya tidak terlalu penting, oke? Ya, yang pertama ini yang saya mau sampaikan buat kita. Jadi, saudara dan saya jangan mendefinisikan kata berbuah itu dengan cara yang seperti ini. Sekali lagi. Jangan definisikan kata berbuah menurut firman dengan ukuran versi dunia yang seperti ini. Jadi Tuhan tidak pernah berpikir masalah berbuah dengan yang seperti ini. Jadi saudara mesti nangkep dulu ya. Jadi supaya kita ini tidak ke-distract dengan sistemnya dunia. Supaya tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan kata berbuah itu. Ya. Karena tidak semua orang bisa begini. Betul atau betul? Ya. Jadi tidak usah kejar apa yang kejarnya begini. Nanti kejarnya itu sukses atau berbuah itu jauh lebih hebat daripada sukses. Ya. Nanti kita belajar banyak di sana, ya. Next saja. Nah, Alkitab ngomong di dalam Yohanes 15 bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Zaman dulu, jadi kalau pada panen anggur berlimpah ya di pasar modern, pasar Pik, pasar Muara Karang mungkin, saudara, pasar manapun itu berlimpah dengan anggur, saudara. Anggurnya berkualitas hebat, ya. Wow, panennya luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Semua orang di pasar tidak pernah memuji siapa rantingnya. Dia akan bertanya, siapa petaninya? Ini petani hebat, dia merawat, dia menanam, dia mengolah dengan cara hebat. Makanya berkualitas hasilnya. Dengar, saudara, tidak perlu sebagai ranting kita. Ini bukan soal kita, amin. Kasih tahu kanan kiri, bukan soal kita. Jadi tidak ada zaman itu orang di pasar terus muji-muji. Hebat rantingnya ini, ngeluarin buah yang luar biasa seperti ini. No, dia akan tanya siapa petaninya, siapa pengusahanya,
Alkitab ngomong siapa? Tuhan Yesus. Jadi sudah nangkep dulu ini buat kita. Jadi yang fokus, orang dunia fokusnya kepada nanti saudara akan belajar banyak ya supaya kita nangkep dan kita mengerjakan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Tidak penting buat kita ya. Dipuji, tidak penting buat ranting, betul? Yang penting pengusahanya, yang penting pokok anggurnya, yang penting Tuhan kita yang dimuliakan. Makanya kita mesti berbuah. Saudara, next saja. Satu-satunya tugas ranting adalah apa? Satu-satunya tugas ranting hanya menyalurkan. Itu satu-satunya tugas dari ranting. Cuma menyalurkan. Siapa ranting? Setiap kita adalah ranting. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Oke, sudah tahu yang kita cadang. Ranting itu tugasnya cuma satu, nyalurkan aja. Nyalurkan apa? Nyalurkan dari semua, dari sumber sang pokok Yesus Tuhan. Saudara, dengar kata berbuah di sini. Kita yuk salurkan apa yang Tuhan beri buat kita, amin. Sukses itu untuk kepentingan manusia, untuk diriku. Tapi berbuah kepentingan untuk orang banyak sekeliling kita. Kebaikan Tuhan disalurkan di sana. Kelemah lembutan Tuhan kita salurkan bagi banyak orang. Kerendahan hati Tuhan salurkan. Keuangan berkat Tuhan kita salurkan bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi fokusnya bukan untuk kita. Itu kata berbuah. Itu yang Tuhan mau buat kita. Kalau Tuhan ngomong berbuah, waktu kita salurkan itu. Salurkan buat keluarga kita. Jangan sampai saudara dengar baik-baik, suami engkau pentingkan orang lain tapi engkau tidak pentingkan suami dan anak-anakmu. Ya, jangan saudara, betul? Jangan saudara. Jadi ini tugas saudara, saudara mesti nangkep ini. Wow, ranting tugasnya dia salurkan aja. Bukan tentang saya, amin. Bukan tentang kita, salurkan. Apa yang saudara punya, semua karunia saudara, semua bakat saudara, amin. Semua kepandaian kita, mari kita pakai untuk menyalurkan. Salurkan bagi kepentingan banyak orang. Haleluya. Suami istri sepakat segel kanan kirinya. Ayo, sepakat, salurkan. Menyalurkan. Gereja kita berbuah. Ya, kita bersyukur, kita menyalurkan apa yang Tuhan beri buat gereja kita salurkan, amin. Kita salurkan. Ya, bukan untuk kepentingan kita. Kita lebih dari cukup. Ada banyak yang perlu kita tolong. Haleluya. Ya, kita tidak bermewah-mewahan. Percuma saudara Tuhan ngomong, kan Ibu Nancy berapa minggu disampaikan, kalau cuman rindang aja percuma saudara kalau tidak ada buahnya, betul? Kalau cuma rindang aja saudara, rindang aja tidak ada gunanya. Penting buahnya, yaitu buah kehidupan Tuhan disalurkan lewat saudara. Pak Advent ngomong itulah karakter, itulah sifat Tuhan. Itu semua yang Tuhan beri buat kita, salurkan itu. Buat saya adalah tidak penting kerumunan. Percuma banyak orang, tapi tidak berbuah, betul? Ya. Jadi yang penting buat kita adalah berbuah. Next. Oke. Thank you. Saya tinggal pencet dari sini aja. Matius 13 ayat 22. Ini yang saya mau fokus buat kita. Ini dua hal yang menghambat kita berbuah. Matius 13 ayat 22 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak. Saya kasih next aja. Oke. Kata menghimpit ini itu punya pengertian begini. Dia mencekik secara bersama-sama.
dia tekan dari semua sisi supaya tidak berbuah. Jadi dia tidak serang akarnya, tapi dia serang semua yang akan disalurkan kepada akar ini. Semua kehidupan, apapun bentuknya yang membuat dia berbuah, dicekik sama dua ini. Ini bahaya banget, saudara. Ini berbahaya banget. Makanya Alkitab ngasih dua ini, saudara. Kenapa banyak orang akhir-akhir ini akhirnya berhenti berbuah. Kalau kita hati-hati, dua hal nanti ini yang akan mencekik semuanya. Saluran semua yang masuk kepada akar, nutrisi yang masuk kepada akar, diserap semuanya oleh dua hal ini. Semua energi kita untuk kita berbuah diserap sama dua hal ini kalau kita hati-hati. Yang pertama namanya apa? Kekhawatiran. Saudara dengar, siapa sih yang tidak khawatir? Betul? Siapa yang tidak khawatir? Apalagi hari-hari ini ke depan makin banyak orang khawatir. Di Indonesia, kata larangan itu cuma satu. Apa? Jangan. Betul ya? Bahasa Indonesia betul ya? Semua bentuk larangan itu ya satu, jangan. Kecuali di Jawa, jangan lodeh. Beda lagi, saudara. Ya, itu beda lagi, saudara. Tapi semua bentuk larangan jangan. Tapi di Alkitab itu berbeda. Kata Tuhan, janganlah kamu khawatir, itu bukan bentuk perintah. Tapi begini, beda dengan jangan mencuri atau jangan membunuh, itu berbeda. Sama-sama kata jangan. Kalau jangan membunuh, itu punya pengertian begini, absolut, kamu tidak boleh bunuh. Tapi kalau janganlah kamu khawatir, Tuhan ngomong gini, waktu kamu khawatir, artinya kita bisa khawatir. Tapi pada waktu kamu khawatir, berhenti untuk itu. Nangkep? Kita bisa khawatir. Makanya ayo, kata khawatir di sini, saya waktu belajar, saya diberkati. Jadi kata khawatir di dalam bahasa aslinya itu adalah pikiran yang terpecah-pecah, saudara. Mikirin tekanan hari ini, ditarik juga mikirin tekanan di masa depan. Ditarik semua pikiran kita. Ayo jujur, pikiran kita kayak begitu hari-hari ini. Kalau kita tidak hati-hati. Para pengusaha, bisnismen, semua kita, tidak peduli kita, betul atau betul? Kita bisa tarik semuanya, semua ditarik keras kerja pikiran kita. Sehingga apa? Energi kita habis, iman kita habis, tidak ada ruang di dalam diri kita untuk iman itu bekerja. Tidak ada ruang lagi di dalam hidup kita untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena adanya habis energi kita. Karena semua kita pikirkan. Dan ini cara iblis untuk supaya kita tidak berbuah. Ini bahaya Bapak Ibu, betul? Ini bahaya banget. Siapa di sini kalau pulang kerja, memang pulang, memang di rumah, memang nonton TV, memang kumpul sama pasangan, memang kumpul sama anak-anak. Tapi pikiran ini terus ada di bisnis kita, terus mikirin seperti laporan keuangan, mikirin karyawan, mikirin nanti keadaan saham, mikir terus. Memang duduk diam nonton TV, tapi pikiran kita diserap untuk hal-hal itu terus. Betul? Makanya apa akhirnya tidak ada ruang lagi dalam hidup kita untuk bekerja iman kita, betul? Tidak ada ruang lagi buat kita untuk firman bekerja dalam diri kita. Kita tidak ada ruang lagi untuk mengizinkan Tuhan bekerja jauh lebih hebat. Ini bahaya kalau kita tidak mulai hati-hati. Kita boleh khawatir, tapi pada waktu khawatir datang, itulah cara Tuhan ngomong berhenti dari itu. Saya tanya ya, tes ya. Kalau lagi bengong Bapak Ibu, pada waktu tidak ngerjain apa-apa ya kita, atau pada waktu kita berhenti dari semua pekerjaan, apa yang sering masuk dalam pikiran kita? Kekhawatiran atau janjinya Tuhan? Kita lagi bengong, lagi diem di mobil, lagi santai, sudah pulang kerja mungkin. Apa yang paling banyak muncul di pikiran kita? Kekhawatiran atau janji Tuhan? Kekhawatiran. Kita tidak mikirkan janji Tuhan. Nah ini bahaya kalau enggak, nanti kita kesedot semuanya sudah. Wah,
Kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa menyalurkan kebaikan Tuhan buat orang lain, betul? Kita tidak bisa menyalurkan potensi kita bagi banyak orang. Sudah tidak ada waktu, tidak ada cara, tidak ada kesempatan. Karena semua fokus kepada diri kita aja. Saudara, hati-hati. Iblis bekerja dengan cara yang seperti itu. Nanti kita belajar lagi. Next aja. Yang kedua ini. Tipu daya kekayaan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa buat saudara kaya, betul? Tapi hati-hati, ada tipu daya. Kata tipu daya itu punya pengertian apa? Ilusi, fata morgana, janji palsu. Hati-hati. Halu. Ayo, apa ilusi yang sering kita muncul waktu kita ngomong soal kekayaan? Diam-diam kita mikiran, aduh kalau punya tabungan, kalau punya kekayaan. Wah, mikirnya begitu, saudara. Apa yang saudara mikirkan? Ilusinya apa? Ayo coba pikirkan. Ayo. Kalau punya kekayaan banyak terus mikir apa? Ilusinya kita. Jalan-jalan, keliling-keliling. Ayo, apalagi halunya kita? Beli rumah besar. Ayo, apalagi? Beli mobil. Betul? Tambah istri, tambah suami, indah. Ya, so jangan, hati-hati sudah. Itu semua ilusi, betul? Itu halu kita. Makanya kita mengejar itu. Itu janji palsu, Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan ngomong, hati-hati, kekayaan itu punya janji palsu. Dan akhirnya kita kecelik, saudara. Waktu kita kejar mendapat semuanya itu, kita tidak dapat yang kita ilusikan tadi itu loh, saudara. Akhirnya yang kita dapat adalah begitu banyak yang kita korbankan akhirnya. Terutama kita korbankan hatinya Tuhan. Apalagi zaman sekarang. Itu sistem dari dunia ini. Sistem dunia ini digerakkan oleh kekayaan. Dan semua kita sedang berebut untuk itu. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan tidak boleh kaya. Tapi kaya, tapi kita berbuah. Salurkan. Itu yang sering saya ngomong buat teman-teman untuk gereja Tuhan di tempat ini. Cukup buat saya. Lebih pikirkan jiwa-jiwa. Haleluya. Apa ilusinya? Next. Betul atau betul? Kita merasa kalau punya banyak kekayaan kita rasa aman. Ini ilusi yang paling berbahaya. Kalau kita jagai, betul atau betul? Saya tanya, saudara punya duit sekarang ini, mungkin banyak tabungan, rasa aman enggak? Nah, kita tidak punya rasa aman, tetap khawatir saudara. Saudara bisa memberi damai sejahtera Tuhan, tidak bisa. Ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan memang oleh uang. Ya meskipun tidak ada uang makin khawatir lagi saudara ya. Makin. Artinya saudara, ya itu kembali kepada pola pikir kita aja sih. Ya toh, itu kembali pola pikir kita. Suatu hari ada seseorang pulang dari dokter karena dia sering pusing, badan lemes, sering mual-mual. Jadi dia ke dokter. Pulang dari dokter ditanya, gimana hasil dari dokter? Ya, dokter bilang saya kena gangguan penyumbatan. Kenapa? Ya penyumbatan keuangan katanya. Itu membuat lemes katanya, pusing katanya. Tapi saudara dengar baik-baik, di Alkitab pernah tulis dalam 2 Korintus, dia sangat miskin jemaat Makedonia, betul? Tapi mereka berlimpah dengan ucapan syukur. Mereka kaya akan pemberian. Berarti itu bukan masalah berapa banyaknya yang kita miliki.
seberapa hati kita melekat kepada Dia. Hati-hati ya. Bukan berarti saudara boleh kalau saudara diberkati Tuhan, ini doa saya saudara diberkati. Tapi ingat baik-baik, bukan itu tujuan kita, jangan berhenti di situ aja. Berbuah terus. Haleluya. Berbuah terus. Apa Tuhan mau apa? Saudara ingat banyak hal yang kita bisa kerjakan. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu berlimpah-limpah, terlambat. Mulai dari apa yang punya. Belajar dilatih. Terus apa Tuhan? Saya mau salurkan untuk siapa? Banyak orang, betul? Banyak yang kita bisa tolong. Pekerjaan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan. Gereja Tuhan. Begitu banyak Bapak Ibu. Banyak banget. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan ini penuh. Dengan keberbuahan tadi itu. Salurkan. Yes. Next. Katakan bersama-sama. 3, 2, 1. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Katakan amin. Saya berdoa ini terus. Kita doakan supaya harta saudara makin bertambah. Tapi jangan hatimu ikut ke sono. Di mana hartamu berada? Hatimu. Berarti harta sama hati itu satu koin. Ngikut terus saudara. Hartamu di mana, hatimu ada di situ. Saya tidak yakin saudara cinta Tuhan. Tapi kalau uangmu ada di semua buat engkau aja. Ada? Ya. Pertanyaan tes ya. Ini waktu saudara tidak dipaksa. Dengan kerelaan. Tanpa mikir. Tanpa mikir ya. Tanpa mikir. Sekali lagi tanpa mikir. Ada uang di dompet saudara lebih. Dipakai apa itu uangnya? Ini tanpa paksaan. Ini otomatis saja maksud saya begitu loh. Hari-hari kita lakukan sih. Gitu loh. Pas ada uang lebih. Otomatis saja. Apa yang kita kerjakan dengan uang itu? Ada yang ditabung. Otomatis ya, jangan rohani-rohani sekali saudara. Maksud saya jangan jawaban rohani. Maksud saya jawaban polos saja. Apa adanya saudara gitu loh. Selama ini apa? Kalau ada uang lebih, otomatis saja. Belanja. Check out. Checklist. Makan. Betul ya? Ada enggak yang pernah mikirin? Gereja Tuhan kah? Hamba Tuhan kah? Ada enggak yang kepikir begitu saudara? Ya adalah. Ya meskipun 1% apa-apa juga, yang penting ada maksud saya. Tapi juga enggak. Itu tes sederhana. Di mana hatimu berada. Betul? Taruh hartamu di situ. Haleluya. Nangkap Bapak Ibu? Ayo tes sederhana buat kita. Kita tes ya. Ini contoh aja. Apakah doa pertama Anda di pagi hari? Ayo. Daftar kekhawatiran, daftar kepanikan? Ayo. Wih, keren. Luar biasa. Jemaat Rock Pantai Indah Kapuk. Bersyukur. Ya. Dimulai dengan bersyukur 2 detik, 3 jam kemudian daftarnya banyak. Wah, enggak, sudah. Coba tes, betul sederhana. Waktu saudara berdoa pagi hari itu ngapain? Apa yang mau disampaikan? Ini bentuk saudara. Kalau saudara ngomong Tuhan tolong ini, awal aja Tuhan tolong ini. Nah, ini kan penuh kekhawatiran, saudara. Bukan enggak boleh ya. Tapi itu sederhana. Ini. Apakah Anda merasa bersalah saat beristirahat? Atau beribadah karena merasa ada kerjaan yang belum selesai? Ayo. Ada yang duduk sini masih mikirin kerjaanmu di rumah, kerjaanmu di toko, kerjaanmu belum selesai. Dan ayo, ada enggak? Bahkan ada yang rela kan akhirnya. Enggak beribadah, enggak istirahat. Waktu istirahatnya kurang. Hanya karena itu, rasa bersalah. Dengar Bapak Ibu. Engkau harus bekerja tekun. Betul? Engkau harus bekerja rajin. Tapi engkau harus beristirahat dengan iman.
Amin. Beristirahat dengan iman. Orang istirahat itu bukan tanda tidak beriman. Hati-hati ya. Coba perhatikan. Ayo, mana yang lebih sering mengecek saldo kita atau membaca firman? Ayo, sederhana aja. Nggak usah muluk-muluk. Ayo, betul nggak? Mana yang sering kita ngecek? Sahamnya turun anjlok. Ataukah Alkitab, firman Tuhan yang kita lihat? Ayo, ini tes sederhana. Yang ini akan membuat kita ini sedang dihimpit atau enggak, betul? Ini kita sedang dihimpit apa enggak? Apakah rasa aman Anda hancur ketika ada penghasilan Anda menurun, toko sepi, usaha nurun dan semuanya? Apakah rasa aman kita mulai menurun? Ya, kalau itu berlebihan, tanda kita kekhawatirannya lebih. Haleluya. Tes sederhana Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita ngerjakan apa yang dimaui Tuhan. Tuhan ngomong datanglah kerajaanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Next. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon zaman sekarang itu kekayaan. Ya, zaman sekarang kekayaan, uang. Ya. Jadi dan ini di depan mata kita. Ini kita harus berhati-hati dan kita mesti jaga ini. Bisa jadi jangan-jangan kita ini kayaknya menyembah Allah tapi kita menyembah Mamon. Ya, contoh hal-hal tadi simpel, saudara. Di mana hati kita? Di mana? Coba, kekhawatiran apa yang sering muncul? Coba dites hal-hal kecil. Setiap hari apakah pikiran kita penuh dengan kekhawatiran dan sebagainya? Apakah pikiran kita hanya kepada kekayaan dan menumpuk dan menumpuk dan menumpuk kekayaan itu? Saudara, hati-hati. Jangan-jangan kita memperalat Tuhan kita untuk memperkaya kita. Kita menyamakan Yesus sebagai dewa-dewa yang lain. Datang, kasih sesajen, kasih keselamatan, kasih kekayaan. Jangan-jangan kita punya sikap hati yang sama kepada Tuhan kita. Next. Ini tes lagi. Banyak tesnya, saudara. Siapa yang menjamin masa depan saudara? Ayo. Yakin yang menjamin masa depan saudara adalah Tuhan? Yakin? Siapa yang betul yakin? Ya. Yang kedua, siapa yang memberi kita nilai, status dan harga diri? Tuhan atau kekayaan? Ayo jujur sekarang, coba. Kita kadang-kadang masih memakai kekayaan untuk harga diri kita, betul? Kita minder kalau kita tidak punya apa-apa. Kita minder kalau kita pakai baju yang biasa. Saudara, ayo, jangan-jangan sekali lagi kita sedang menyembah Mamon. Hati-hati, ya. Demi apa saya rela mengorbankan waktu, tenaga, dan orang lain? Demi Tuhan? Demi Allah? Demi untuk kita berbuah? Demi untuk yang rohani? Demi untuk yang kekekalan? Atau untuk yang fana, yang sementara itu? Mana? Coba. Saya sering ngomong bahwa kita berani mati kadang-kadang untuk yang fana. Tapi untuk yang kekekalan kita tuh mikir panjang, saudara. Jujur, kita cepat mengambil dompet kita untuk yang sementara di bumi ini. Kita tidak mikir panjang untuk itu. Mau beli ini, mau beli itu, mau ono, untuk kenikmatan yang sementara. Kita tidak pikir panjang, betul atau betul?
Tapi kalau dengan urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, orang miskin, kita mikir panjang betul. Ngangkatnya itu lama, kancingnya ada 10 di celana kita begitu. Dan kita pakai ngomong, tunggu, saya berdoa dulu ya, mau sepakat sama pasangan. Halo. Saya ngomong bukan untuk menghakimi. Ini firman buat saudara, ini firman buat saya. Ini juga menjadi alat tes buat saya. Supaya kita tetap mengabdi kepada Allah. Baik. Mamon bisa mengambil hak prerogatifnya Tuhan. Betul? Mamon bisa ngambil penyembahan yang itu diberi kepada Tuhan. Kita beri kepada Mamon. Mamon bisa ngambil pengabdian, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ini hati-hati, Mamon bisa mengambil rasa aman kita. Daud itu kurang kaya apa, betul? Daud kurang keren apa? Dia raja yang terkenal, yang hebat waktu itu. Tapi toh dia pernah ngomong, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Wow. Rasa aman Daud tidak didasarkan kepada apa yang dia punya. Rasa amannya diletakkan kepada satu-satunya Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat Rock Peak, rasa aman kita tetap kepada Tuhan kita. Meskipun kita dikelilingi dengan begitu banyaknya harta kekayaan yang Tuhan izinkan, rasa amanku bukan di situ. Rasa amanku kepada Tuhanku. Haleluya. Jangan izinkan itu menyerap semua rasa aman kita tadi. Suatu hari saya sama istri melayani anak-anak remaja. Ya 10 anak lah. Kemudian kami tanya satu persatu. Apa yang paling kamu takutkan dalam hidup ini? Saya tanya, apa yang paling Bapak Ibu takutkan di hidup ini? Apa yang paling Bapak Ibu takutkan? Saya tanya kepada anak-anak remaja, apa yang kalian takutkan dalam hidup ini? Ada yang ngomong, Pak, Om, kami takut kehilangan papa mama. Ya kan? Makanya papa mamamu hidup, jangan kamu belajar taat, belajar hormat. Begitu ya, jangan tidak ada baru nangis-nangis, percuma. Ya toh? Saya tanya satu-satu. Tiba ada seorang anak di sebelah saya. Kalau kamu takut apa? Tanpa mikir panjang dia ngomong begini. Saya takut kehilangan Tuhan, Pak. Saya hamba Tuhan ini syok saya. Saya kaget juga. Saya takut kehilangan Tuhan, Pak. Pernah enggak kita mikir kita takut kehilangan Tuhan? Kadang-kadang kekayaan harta benda. Kita merasa aman dan kita tidak takut kehilangan Tuhan. Ada ini kok. Betul? Sakit ada ini kok. Betul? Ada apa-apa masalah besar ada ini kok. Kita tidak takut kehilangan Tuhan. Sekali lagi Daud pernah berkata, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Betul? Ya. Itu tes ya, alat tes buat kita. Supaya takutnya kita ini seakan-akan nyembah Tuhan, padahal kita nyembah Mamon. Karena waktu kita, pikiran kita, semua kita beri hanya buat Mamon. Hanya buat kekayaan. Ya, buat Tuhan itu aja lah. Sekedarnya aja lah. Apalagi kalau kita memperalat Tuhan kita. Wow. Bisa toleh kanan kiri saudara, yang mana ngabdinya kita, Tuhan atau Mamon. Coba tes buat sama-sama, betul? Saya juga tes, saudara. Next. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Keserakahan yang sama, kata firman. Dengan penyembahan berhala.
Saya tahu Bapak Ibu tidak ada patung sesembahan di rumahmu, betul? Zaman sekarang tidak ada lah begitu. Tapi kekayaan menjadi berhala kita. Yang tiap hari kita sembah. Yang setiap hari kita kasih dupa mungkin. Kita kasih sesajen buat kekayaan itu. Sekali lagi, bukan berarti terus Tuhan anti kaya, betul ya? Jangan salah ya. Tuhan kepingin kita diberkati. Tapi ingat, waktu kita diberkati, jangan hatimu melekat di situ. Tetap berbuah. Amin. Tetap berbuah. Karena setiap apapun yang Tuhan beri buat kita ini apapun bentuknya, ada tujuan Tuhan di situ. Haleluya. Ada tujuan Tuhan di situ. Kerjakan tujuannya. Ingat, waktu panen anggur, ingat, semua orang di pasar tidak memuji rantingnya, dia puji siapa petaninya. Hidup kita biar memuliakan Bapa kita di surga. Bukan tentang kita, haleluya. Mulai dari apa yang kita punya. Kalau kita tidak jaga ini ya, ini dua ini bisa mencekik semua nutrisi yang harusnya diberi kepada akar untuk berbuah. Dua hal ini cekik betul-betul. Dihambat semua nutrisi, diambil semuanya. Energi kita dia ambil semuanya sama kekhawatiran, sama tipu daya itu. Semua energi kita, semua mental kita habis. Breakdown kita habis. Kalau kita tidak hati-hati. Amin. Kalau kita tidak hati-hati. Jangan izinkan dua-duanya itu. Next. Gencet kita. Haleluya. Ya, jangan izinkan itu. Tuhan kepingin kita berbuah. Yes. Bukan tidak boleh saudara, bisa aja kita khawatir, betul. Tapi waktu khawatir muncul, ingatkan akan janji Tuhan. Amin. Ingatkan akan firman Tuhan. Ingatkan dirimu ada firman Tuhan. Ingatkan dirimu akan Tuhan kita. Dia tetap bekerja meskipun kita tidak lihat katanya, betul? So, main keyboard. Saya teringat lagu lama banget. Main di kunci C do. Ya do. Pas. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala khawatirku, segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat ya. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan pada Allah pembela. Segala khawatirku, segala khawatirku ku taruh di kakimu, pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat
yakin ya, Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan Tuhan beri buat setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Amin. Yang percaya kepada Dia. Dua-duanya, baik kekhawatiran dunia maupun tipu daya, itu punya akar yang sama. Mereka mau kendalikan. Kenapa orang khawatir? Karena dia tidak bisa kendalikan. Kenapa dia orang mau kaya raya? Karena dia mau kendalikan. Dengar baik-baik, saudara tidak bisa kendalikan apapun di muka bumi. Jangan saudara ambil iman kita kepada Tuhan, Sang Pengendali, pemelihara hidup kita. Kita ganti dengan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Hati-hati. Kita sedang menyingkirkan posisi Sang Raja kita sebagai pemelihara hidup kita. Yakin Tuhan masih pelihara kita? Amin. Tidak usah takut Bapak Ibu. Ya. Makanya tadi saya ngomong, bekerja dengan tekun, tapi beristirahatlah dengan iman, saudara. Tidak usah takut, waktu istirahat. Letakkan semua pikiran kita kepada kaki Tuhan. Dia sanggup menyelesaikan. Tidak semua harus saudara kendalikan dalam hidup kita. Amin. Tidak bisa saudara. Izinkan Tuhan aja kendalikan. Percayai kepada Dia. Jangan rasa bersalah untuk itu. Ya, supaya kita juga belajar rendah hati. Tuhan tolong saya. Next. Kata tinggal di situ punya pengertian. Dia menetap secara permanen. Dia menempel, dia melekat tanpa putus, saudara. Saudara, satu-satunya fungsi kenapa Tuhan ciptakan pohon anggur itu, semua ranting dari pohon anggur, itu rupanya hanya punya satu tugas, berbuah. Karena hanya ranting pohon anggur satu-satunya yang gak bisa berbuat apa-apa, kecuali dia berbuah. Makanya Alkitab Yohanes 15, kalau kamu tidak berbuah dan tidak melekat, kamu akan kering dan dibakar dalam api. Next saja. Karena rupanya ranting dari pohon anggur itu, dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau yang lain mungkin masih bisa dibuat ukiran begitu ya. Dibuat hal-hal mainan begitu. Tapi ranting pohon anggur tidak bisa buat apa-apa. Memang didesain Tuhan khusus untuk berbuah. Saudara dan saya diciptakan khusus untuk berbuah. Karena kita ranting. Haleluya. Jadi ayo berbuah aja. Gimana caranya untuk berbuah? Next saja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya mempercayai kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, maka apapun yang kita minta akan selaras dengan hatinya Tuhan. Kenapa banyak yang tidak Tuhan jawab? Karena permintaan kita adalah keinginan kita. Meskipun kita selubungi Tuhan, biar Engkau dipermuliakan. Padahal di dalamnya Tuhan tahu, kamu yang mau dipermuliakan. Itu harga diri kamu aja. Kamu tidak mau kalah kan? Kamu tidak mau mengalah kan? Harga diri kamu kan? Tuhan lebih tahu itu. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, itu rantingnya itu melekat aja kepada pokok dan cara lain. Melekat aja sama Dia. Diakui ya Tuhan dalam setiap saat hidup kita. Dan diizinkan firman itu loh bekerja dalam diri kita. Amin. Firman yang berkuasa. Minta, Tuhan beri. Tidak akan jauh menyeleweng dari hatinya Tuhan permintaan kita. Amin. Karena kita bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Saya berdoa. Next saja mungkin selesai. Ada lagi? Habis. Pesan saya adalah jangan tukar Tuhan kita ya. Pengabdian kita, penyembahan kita, bahkan rasa aman kita, letakkan kepada Tuhan aja, amin. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan tambahkan. Saya berdoa tetap jemaat PIK diberkati oleh Tuhan. Tapi hatinya tidak melekat kepada berkat itu. Hatinya tetap melekat kepada Sang Pemberi, Pemelihara berkat kita, Yesus Kristus Tuhan. Tetap berbuah lebat, tetap berbuah lebat. Salurkan aja, amin. Ranting nyalurkan aja. Apa yang Tuhan beri buat kita. Tujuan disalurkan biar Bapa dipermuliakan. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama. Betapa dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, takkan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku sembah Engkau Yesus. Ya Tuhan Allah. Yes Lord, tiada yang lain, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah, oh yes Lord, semua tak bergoyah. Berapa banyak kita kadang-kadang waktu liburan kita bersama keluarga, pikiran kita itu bukan bersama keluarga, betul? Pikiran kita itu masih aja bercabang kemana-mana, betul enggak? Mikirin usaha lah, mikirin inilah, mikirin, aduh saudara dengar baik-baik, waktu kau istirahat, waktumu memang libur dengan keluarga, dengar, waktu engkau bermain dengan anak-anakmu, Tuhan yang sama, Dia akan selesaikan, Dia tetap bekerja kok. Apa yang kita tidak bisa selesaikan, amin? Dia tetap bergerak, bukan Dia diam, Dia tetap bergerak. Dan dengar baik-baik, kalau Dia bergerak, Dia melampaui apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan ngomong, sudah liburan, waktunya libur aja. Waktunya kamu bermain sama anak-anakmu, bermain aja. Amin, bermain aja. Tuhan ngomong, tidak apa-apa, enjoy. Sukacita dengan itu. Aku tetap Tuhanmu yang bergerak. Dia bela. Haleluya. Mari kita siapkan untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan selamanya.
angkat tinggi roti menjadi komitmen kita. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, Kau satu-satunya Tuhanku. Penyembahanku hanya kepadamu, pengabdianku hanya kepadamu, rasa amanku hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Semuanya untuk menenangkan sesaat ya Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang dalam kekekalan, sampai kekekalan. Tuhan terima kasih. Engkau jaminan hidup kami. Karena Engkau sudah buktikan Engkau mati dan bangkit buat kami ya Tuhan. Nyawamu saja Tuhan beri buat kami. Apalagi yang lain ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Tidak perlu banyak hal kami khawatirkan dalam hidup ini. Kami punya Tuhan yang hidup. Yang sanggup lakukan apapun dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau berbuat lebat bagimu. Biar Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan yang lemah buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat tinggi cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Ayo letakkan kekhawatiranmu kepada Sang Pemelihara hidup kita. Apa yang saudara hari-hari ini sedang kumpulkan, perkatakan, sampaikan kepada Tuhan kita. Dari hatimu, Dia tahu kita. Sampaikan permohonanmu. Sampaikan itu kepada Tuhan kita. Dia ada bersama kita. Tuhan dengar keluh kesah kami, kekhawatiran kami, permohonan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Kau dengar, Tuhan Kau dengar, Tuhan Kau dengar, Tuhan Kau dengar, Tuhan Kau dengar. Terima kasih. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu buat kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Jadi segar, jadi sehat. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu ya Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Lagi katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan, tak terduga cara-Mu. Yes Lord, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
kasih. Tidak ada seorang pun di tengah kami yang lemah. Semuanya berlari kuat dan lelah karena ada kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dilimpahi, diberkati seluruh umat-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lagi katakan, terpujilah atas pujian. Oh yes Jesus, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima dari dalam lubuk hatiku. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, saat ini bukakan tingkap surga-Mu. Segala berkat rohani di dalam surga limpah turun atas umat-Mu, berbuah-buah lebat. Bapa dipermuliakan, diberkati rumah tangga umat-Mu, karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Kehadiran-Mu memberkati, kehadiran-Mu menyertai dan memimpin mereka. Diberkati semua usaha, pekerjaan, bisnis umat-Mu. Engkau sendiri yang memberkati. Berkat Tuhan yang menjadikan umat-Mu kaya, susah payah tidak menambahinya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dipercayakan dengan berkat bangsa-bangsa atas umat-Mu. Berikan hikmat-Mu atas umat-Mu untuk kelola semua kepercayaan, semua tanggung jawab yang terus Tuhan tambah-tambahkan atas umat-Mu. Berkati kesehatan umat-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu limpah turun atas umat-Mu, menjagai hati dan pikiran mereka mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday.